Kalau biasanya saya pas jam BK itu cuma nanya siapa yang nggak berangkat karena waktunya mepet. Tapi karena sekarang kita punya banyak waktu, kita 1,5 jam, akan saya absen ya. Absen. Oke. Oke. Saya absen. Alexa. Oh ya, untuk pertemuan kali ini saya minta kalian memberikan voice of the day-nya. Itu kata-kata motivasi untuk hari ini. Untuk sebagai penyemangat untuk kita semua, terutama bagi kalian, diri kalian sendiri yang mengucapkannya. Kayak gitu ya? Iya. Siap? Siap. Oke, semangat ya. Semangat lagi. Oke, Alexa hadir. Apa voice of the day-nya? Selalu berusaha dalam hal apapun. Selalu berusaha dalam hal apapun. Tapi dalam hal kebaikan ya. Dalam hal apapun soalnya harus dalam yang hal kebaikan. Oke, terima kasih. Anissa Abidah. Ya. Apa? Voice of the day-nya? Tetaplah semangat walaupun waktu itu sedikit. Tetap semangat walaupun waktunya sedikit. Maksudnya apa? Waktunya sedikit. Dalam kegiatan harus lebih efektif kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Anissa Putri. Ya, oke, apa? Tetaplah tersenyum karena senyum manis manis gula ladu. Waduh. Kayaknya Mbak Anissa ini ya, memang merasa seperti itu enggak? Ya insya Allah, pede aja ya, pede ya. Kita harus menumbuhkan perasaan-perasaan atau pikiran yang positif. Pede aja, selagi itu enggak buruk, enggak apa-apa, kayak gitu ya. Wes, jadi semangat untuk semuanya, tetap senyum ya. Walaupun punya masalah, kita jangan lupa untuk tetap tersenyum. Seperti Lutfi ya, senyum terus ya Lutfi ya. Oke, makasih, bagus motivasinya. Anda? Ya, oke. Apa? Cintailah orang yang kontinai pengajarannya. Kayaknya curhat ya. Apa? Ya, memang kita tuh kalau nggak suka sama orang sendiri itu malah yang jadi pertanyaan. Tapi kalau kita menyukai, tapi bagaimana kita bisa bersikapnya itu justru yang lebih baik, yang baiknya seperti itu. Itu ya. Oke, terima kasih Azza. Kak Zola. Apa? Jangan usahamu maka sejauh itu cita-citamu. Oh gitu ya, berarti tergantung usahanya ya. Nah, bisa introspeksi diri, kira-kira usahanya kalian udah maksimal atau belum? Kalau belum, berarti dimaksimalkan untuk menggapai cita-citanya. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Danisa. Ya. Mana ya? Masih ada? Sakit di pondok. Iya. Sejak hari apa? Kemarin nggak hadir. Jadi, Kemarin hadir, tapi kemarin sebenarnya udah lemes gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Laura hadir. ya. Apa? Mengalah bukan berarti kalah. Iya, benar ya. Mengalah belum tentu itu kalah. Siapa tahu dengan mengalah justru nanti akan menjadi pemenangnya. Kayak gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Buat semuanya. Bukai Matul, ya, hadir. Apa? Jangan teruslah melangkah dan jangan pernah goyah kemanapun hati menuntutmu, dimanapun kamu pijakkan kaki. Kayaknya ini kata-kata motivasinya yang paling panjang ya. Gak tahu kalau setelah ini ada yang panjang. Intinya apa dok? Oh ya. Kira-kira coba introspeksi. Pernah kalian sering ngeluh? Pernah sering? Nah, kalau dari Bukai Matur katanya nggak boleh ngeluh ketika kita melangkah. Melangkah juga punya tujuan kan untuk tujuan menggapai cita-cita atau apa kayak gitu ya. Oke, selanjutnya Luffy. Hadir ya. Apa? Ya, masa depan tergantung kamu hari ini. Ada yang masuk. Boleh diulang? Kesuksesanmu di masa depan tergantung usahamu hari ini. Oh iya, kayak gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu yang menopang, menunjang besok kita suksesnya itu tergantung hari ini, kayak gitu.
saya juga sering bilang ke anak-anak itu, kita harus merencanakan karir kita, cita-cita kita itu dari sekarang. Karena apa? Pembentukan untuk mewujudkan itu nggak simpel langsung jadi itu enggak, tapi terbentuk harus diusahakan, diupayakan dari sekarang, kayak gitu ya. Pernah belum saya menyampaikan itu di kelas ini? Masih ingat berarti ya? Oke. Selanjutnya Mutiara. Sakit ya? Udah lama ya sakitnya ya? Semoga lekas sembuh. Amin. Terus yang selanjutnya Nanda hadir. Apa kata-kata motivasinya? Jadilah jadilah yang dikejar, jangan mengejar. Wah, kayaknya ini terkait apa ini kayaknya? Terkait apa? Mungkin saya tanya ke Nanda. Apapun. Ya. Jadilah yang benar ya, saya baru menganalisis. Jadilah yang dikejar, jangan yang mengejar. Oke, misalnya kita sukses jadi orang pintar, kita jadi rebutan perusahaan-perusahaan untuk ini kita, bukan kita yang memberikan lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan kayak gitu ya, Nanda ya, ya, gitu ya, motivasi buat kita ya, biar kita dicari banyak orang, kembangkan potensinya. Kemudian Nasifah hadir. Apa kata-kata motivasinya? Mimpilah yang tinggi, jangan pernah takut jatuh. Kalau kamu jatuh, kamu akan tinggi di antara bintang-bintang. Ingat, masih ada awan yang siap menopang jatuhmu. Oh ya, luar biasa ya. Ini kayaknya sebangku kalian ini ya, motivator ya, motivator ya. Karena kata-katanya yang paling panjang. Oke, intinya apa Nasifah? Jangan pernah takut bermimpi yang tinggi. Jangan takut bermimpi yang tinggi. Kayaknya pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa misal kalian punya cita-cita ingin kuliah, tapi ternyata kalian terkendala biaya, terkendala apa ya, orang tua kurang setuju atau apa, nah itu jangan mudah menyerah. Insya Allah kalau niatnya bagus itu tetap ada jalan, kayak gitu ya. Jangan takut untuk mimpi yang tinggi. Siapa tahu mungkin dari orang yang kurang mampu tapi punya cita-cita pengen jadi apa yang luar biasa, itu insya Allah bisa kalau kalian ada niat dan bisa berusaha. Gitu ya. Yang Nida hadir. Oke, Mas bedanya apa? Mungkin yang kuat kita dicintai Allah daripada mungkin yang lemah. Oh ya, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Itu ya. Kalian bisa menilai diri kalian kira-kira udah jadi mukmin yang lemah, yang kuat atau yang masih lemah, kayak gitu ya. Gitu ya, oke. Karena kalau yang kuat akan dicintai. Oke, terima kasih. Kemudian Novita. Di dunia ini tidak ada yang mustahil ketika kita yakin dan percaya. Ya, berarti intinya terkait dengan keyakinan ya, nyambung dengan yang kayak Nasifah tadi. Niatnya gitu ya, selama itu niatnya bagus nggak masalah, jangan takut. Kemudian Nurul Al-Alfa hadir ya. Oke, apa? Ketika kita berbuat baik, iya betul. Jadi jangan ragu untuk berbuat baik. Bahkan kalau kita sedekah, katanya kita akan lebih banyak balasannya, entah dalam bentuk kesehatan atau lain sebagainya. Gitu ya. Gak punya uang tapi tetap sedekah, gitu ya. Karena perbuatan baik akan dapat balasannya. Kemudian Rizka Izati, ya hadir. Jadilah seperti pelangi, jika ia ada orang akan bahagia, tapi jika ia tak ada orang tak akan mencari tapi menemukannya. Oh iya, berarti luar biasa ya. Jadilah orang yang dihidupkan kayak gitu ya. Ketika dia nggak ada itu rasanya kok sepi kayak gitu ya. Ya, itu dalam banyak hal mungkin ketika kalian menjadi teman yang menyenangkan, menjadi guru yang menyenangkan, itu ketika nggak ada baru berhenti atau pindah itu biasanya akan dirindukan kalau jadi orang yang ngangenin. Siapa yang merasa jadi orang yang ngangenin? Oke, media luar biasa ya. Nanti kamu punya positif pengaruh positif kayak gitu. Sahidah Salama, ya apa voice on the day-nya? Dewasa itu bukan karena umur, tetapi kondisi yang mendorong kita.
Ya, karena kondisi. Kira-kira kalian sering banyak masalah nggak? Sering. Jadi masalah itu kemudian bisa mendewasakan kalian atau semakin kalian terpuruk? Ya, ketika kalian bisa menghadapi, gimana caranya besok ketika punya masalah itu lagi bisa menghadapinya, nah itu berarti kalian bisa menghadapi dan lebih dewasa. Jadi jangan anggap setiap masalah itu cuma kalian nangis ngeluh, itu enggak. Gimana caranya biar kita bisa melewatinya, karena dari masalah itu kita bisa lebih dewasa. Kayak gitu ya. Yang selanjutnya Winda Mukni hadir. Oke. Faisal hadir. Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasannya. Tapi ketahuilah, orang yang ikhlas pasti akan ada baiknya. Wah, luar biasa. Kayaknya ini kalau jadi apa ya? Nadanya itu, nadanya udah bagus banget ya. Nadanya dalam menyampaikannya. Biasanya sering apa? Lomba atau ini enggak? Enggak ya, tapi bagus untuk nadanya ya. Intinya terkait dengan ikhlas ya, keikhlasan ya. Terkait dengan keikhlasan ya. Kira-kira gimana? Kamu udah menerapkan itu atau masih belajar dalam proses? Masih belajar. Masih belajar. Jadi yang kamu ucapkan tadi untuk memotivasi dirimu sendiri. Iya. Juga ya. Yang lainnya juga ya. Iya. Ya. Kalau kalian berbuat baik harus ikhlas, kalau nggak ikhlas apa? Rugi. Kenapa rugi? Karena capek tok gitu ya. Ya, oke. Yang selanjutnya Zahra Najwa. Oke. Bahagia itu bukan saat semua keinginan kita terpenuhi, melainkan saat kita menerima keadaan dengan lapang hati. Ya, itu juga salah satu motivasi saya dari dulu. Kita apapun keadaannya kita harus bersyukur. Ya, intinya seperti itu ya, Zara ya. Ya. Jadi kalau ada yang masih sering ngeluh bisa diterapkan motivasi ini, kita harus tetap bersyukur karena mau bersyukur atau kita ngeluh itu keadaan itu tetap ada pada diri kita. Jadi lebih baik kita itu bersyukur. Kalau kita mengeluh kita akan capek. Tapi kalau bersyukur, insya Allah ini kita akan lebih enjoy kayak gitu ya. Gitu ya. Kemudian Zahra Yumna Sakit. Sejak kapan? Kemarin masuk atau? Masuk. Kemarin sore. Sakitnya apa ya hubungannya ya? Mana? Kemudian yang selanjutnya terakhir Zulfi hadir ya. Apa kata-kata motivasinya? Percayalah ada satupun berarti yang terlewatkan Allah mengenal hanya saja Allah ingin kamu bersama. Apa? Bisa diulangi? Percayalah saat ada satupun berarti yang terlewatkan Allah mendengar hanya saja Allah ingin kamu bersama. Oh ya, jadi jangan lelah untuk terus berdoa ya. Intinya seperti itu ya. Insya Allah nanti tetap akan dikabulkan, tapi entah waktunya kapan. Kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Dan ini nanti saya akan menyampaikan terkait dengan gaya belajar. Mungkin kalian sudah sekilas sudah tahu tentang gaya belajar, tapi di sini akan lebih mendalami. Nanti ada apa ya? Ada video-video yang harus dilihat. Kemudian saya pengen tahu gambarnya seperti apa. Kemudian ada juga saya menampilkan gambar, itu termasuk gambar tipe gaya belajar apa kayak gitu. Nanti ada runtutannya kayak gitu ya. Nanti saya minta kalian bisa ketika saya minta untuk menanggapi, kalian bisa menanggapi dan lain sebagainya gitu. Dan kita akan melewati pertemuan kali ini itu 80 menit. Kita mulai tadi dari jam 8:30 nanti sampai jam 10 kurang 10 kayak gitu ya, sampai jam 10 kurang 10. Terus kira-kira udah siap atau mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Udah ya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan membagikan kertas. Mungkin kalian udah ada mati ya? Oh iya. Ini saya bagikan
sudah mendapatkan semuanya atau ada yang belum? Belum. Oke. Jangan ditulis nama kalian. Saya minta kalian menuliskan ini. Tuliskan pertanyaan terkait dengan masalah belajar kalian. Tapi jangan dipenuhin ya kertasnya itu. Kosongin setengahnya. Ya. Dimengerti atau ada yang mau ditanyakan? Mengerti. Ya, oke. Monggo saya kasih waktu ya. Ya. Atau terkait unek-unek, terkait belajar, saya kok udah belajar kok nggak paham-paham, atau saya nggak punya waktu belajar atau apa. Kalau bisa satu aja sih cukup ya. Ya. Satu pertanyaan. Tapi kalau misal unek-uneknya kok beratnya 2 atau 3 ya maksimal 3. Tapi saya sarankan satu aja cukup. Satu terkait masalah. Baik masalah di pondok ataupun masalah belajar di sekolah ini. Ada yang sudah? Serentak aja ya, biar nanti. Ya, saya belum, bentar ya. Sudah? Yang belum? Masih lama kak? Bisa. Sudah. Sudah semua? Oke. Boleh maju ke depan. Sini, maju ke depan semuanya. Tempelkan kayak gini dong. Khusus siapa ngomong? Khusus Alexa cara tempelin ya. Ini kayak gini. Tempel di sini kayak gini. Ambilnya lemnya di sini. Boleh? Monggo. Acak ya. Nggak usah. Ini aja banyak. Ada yang belum? Mana ya? Oke, sudah? Sudah semuanya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Memang 18 ya, karena yang sakit 3 ya? Iya. Oke. Jadi, ini nanti akan kalian ambil lagi. Tapi nggak boleh miliknya sendiri. Nggak boleh melihat milih-milih. Saya pengennya punya Alexa, saya pengennya punya Anissa, nggak boleh. Ayo, boleh. Terus nanti ambil miliknya Aca, kemudian kalian jawab pertanyaannya itu nanti.
Jawab solusinya saja. Hah? Solusinya. Iya, kalian jawab solusinya untuk kemudian nanti satu persatu menyampaikan, memaparkan apa yang ada di sticky note ini. Nah, nanti pertanyaan apa, kemudian jawaban kalian apa, nanti yang lainnya boleh menanggapi, menambahkan kayak gitu, dan nanti ditanya itu milik siapa, apakah kalian puas dengan jawaban itu, seperti itu. Kayak gitu. Apa? Gak apa-apa. Ketika ada yang mau usul saya terima loh. Jangan malah kalian mendem kemudian. Gak apa-apa. Mumpung saya kasih kesempatan loh. Atau nggak perlu pemiliknya? Ya. Kenapa sih? Berarti nanti lebih ke ini ya. Lebih nanti dipaparkan, kemudian ditanggapi, ditambahin. Siapa yang mau nambahin terkait apa ya? Jawabannya kayak gitu ya. Berarti saya sih sebenarnya pengen gini, yang pemilihnya itu siapa, gimana, puas enggak dengan jawaban itu? Enggak perlu. Oh ya, kalau enggak berarti kan sampai ke penambahan solusi temennya gitu ya. Iya. Oke, boleh maju ya. Enggak boleh rebutan ya. Saya hanya terima aja deh. Saya kasih waktu buat menjawab. Untuk waktunya ini mungkin agak lama dari tadi, nggak apa-apa. Berikan jawaban terbaik kalian ya. Ayo. Apa tujuan saya mempraktekkan ini? Untuk membantu alternatif solusi yang sudah nggak usah diskusi ya, dikerjakan sendiri semampunya. Mungkin kalau misal ada yang kesulitan dalam menjawab, boleh angkat tangan, nanti saya ke sana. Kok kalian kayak malu-malu tuh, malu-malu kenapa ya? Ada yang kesulitan? Udah? Belum. Ini lah. Ya.
boleh dua atau lebih nggak apa-apa. Oke ya.
nanti yang punya pemiliknya bisa batin kalau mau. Mungkin ada yang juga ada yang ini kayaknya tulisannya sama bisa mendeteksi juga nggak apa-apa, tapi nggak usah ini ya disampaikan ke yang lain. Oke, mau urutnya absen dari depan, sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, tengah atau apa? Oke, yang pertama adalah Danisa. Bisa sakit. Oh iya. Ravita mau berdiri atau enggak? Berdiri. Berdiri tapi di tempat aja. Ya. Biar adil ya. Oke. Masalah belajar saya mungkin waktu karena padatnya kegiatan jadinya susah buat belajar dan kurangnya referensi buat belajar mengerjakan tugas. Solusi dari saya, menurut saya mungkin kamu harus memperbanyak waktu dan mengeluarkan waktu untuk belajar. Kamu carilah waktu-waktu yang tepat untuk belajarmu, dan mungkin kamu bisa referensi dirimu dengan belajar mengerjakan tugas atau dengan ditemani dengan makan atau menyemil atau ngobrol bersama teman. Untuk referensi diri atau belajarnya sambil jalan-jalan atau dengan game bersama temanmu. Jangan jadikan tugas belajarmu menjadi beban. Kamu pasti bisa. Oke. Intinya itu karena banyak padat kegiatan kemudian sulit untuk belajar waktunya ya. Terus yang kedua tadi kayaknya ada dua ya? Kurangnya Refleksi. Oh iya. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya. mungkin dia lebih bisa membagi waktunya masih padat. Mungkin karena dia belum bisa membagi waktunya dengan baik, mungkin lebih belajar untuk membagi waktu yang lebih efisien. Pembagian waktu terkait dengan manajemen waktunya ya, mungkin bisa dibuat dengan jadwal. Ada yang mau menambahkan lainnya? Ya. Oke. Tadi apa? Kayaknya untuk permasalahan ini saya rasa ini kayaknya semua mengalami deh. Ya. Ya. Terus kalau kalian mengalami, kira-kira apa yang bisa membantu masalah ini? Kira-kira apa? Ya, jadi itu ya lebih membagi waktu ya. Nanti juga kamu menyampaikan solusi itu ya. Ya, oke. Terima kasih. Itu jadi yang punya sticky note itu saya harap PR-nya adalah justru jadi punya PR ya. Itu membuat jadwal ya, membuat jadwal entah siapa. Oh itu Pak itu. Kalau segini. Ya, itu ya. Dan yang punya diam aja, jangan sampai ketahuan kalau yang punya gitu ya. Oke gitu ya. Semoga yang punya masalah tersebut bisa puas dan bisa menjalankan solusinya. Kemudian yang selanjutnya itu saya minta aja. Ya, oke yuk. Saya karena saya belajar dengan kedengaran, kemudian belajar dengan mengeluarkan suara itu. Masuk namun di lingkungan saya begitu membangun. Jadi saya suka belajar di dunia, tapi lingkungan saya adalah pada dunia bisa harus bangun tengah malam. Untuk belajar saya cukup melakukan itu saya belajar. Solusinya adalah dunia yang nyaman, jangan sampai lelah sampai tidak tidur malam. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Jangan lakukan itu
suasana kita dulu. Cara gambarnya dan belajar dari pembelajaran sesuaikan aja. Jika tidak paham maka tidak punya jawaban dari pembelajaran. Oke. Jadi ada yang mau menambahkan? Tadi intinya terkait dengan ada pembelajaran tidak paham. Enggak ada? Iya. Dia harus berani bertanya ke gurunya, harus berani tanya ke gurunya, harus berani tanya ke teman-temannya juga, jangan malu. Iya. Berarti intinya bertanya ya. Kalau pertanyaan saya boleh nanya lagi balik boleh, Mbak Siva? Kalau anaknya nggak berani nanya, kira-kira alternatif lainnya apa ya? Teman, pasti kalau sama temannya gitu Iya. kan? Kalau sama temennya bisa ya. Oke, itu ya semoga yang ini puas dan mungkin ini apa kita paham sama enggaknya materi yang disampaikan gurunya itu biasanya karena dari diri kita dulu itu baru mood atau enggak, kemudian udah makan atau belum, punya masalah atau enggak, kemudian suka enggak sama gurunya, itu yang dari dirinya. Kalau yang dari luar mungkin karena kebisingan atau karena cara penyampaian gurunya yang kurang tepat, yang enggak sesuai dengan diri kalian. Jadi dideteksi dulu dari faktornya itu dari mana, nah itu baru ditindaklanjuti. Kayak gitu ya. Tadi siapa? Kemudian Zara ya. Mungkin mengapa beberapa wisata dan ustadz mengajar materi tidak masuk akal atau sangat di luar materi. Saya sangat tidak suka karena tidak ada yang masuk. Pendapat saya, mungkin ustazah kayak gitu tuh gara-gara pengen lebih dekat sama kita. Jadi kita saling sharing gitu. Terus kalau misalnya kamu tuh nggak tahu masalah materinya, mending tanya daripada kesusahan dibaca besoknya. Dan mungkin suatu saat tahu kalau kita capek, makanya kita sharing-sharing gitu dan belajar terus-terusan. Dan yang paling penting, kalau misalnya kamu merasa ustazah nyampein materinya nggak masuk akal, mending betul, tapi dengan yang cara yang sopan. Oke, kayaknya yang disampaikan Zulfi boleh itu nggak apa ya? Zara, apa yang disampaikan Zara itu sepertinya sudah cukup baik terkait dengan tanggapan solusinya. Kayak gitu kayaknya udah cukup baik. Nanti yang punya pemiliknya bisa merefleksi, bisa oh iya mungkin gurunya kadang kok ngasih materinya nggak masuk akal, nggak ini sama topiknya kayak gitu. Nah mungkin biar kalian itu nggak belajar terus, mungkin ada sharingnya benar yang dikatakan Zara, ambil baiknya. Kalau misal kok kalian terlalu terganggu dengan materi yang keluar topik, terlalu terganggu, kalau selang-seling menurut saya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau terlalu kok terus kok nggak ke topik banget, nah itu yang Zahra sampaikan tadi memang benar, bisa disampaikan. Karena kadang kita itu nggak tahu, kita sebagai guru itu nggak tahu pengennya kalian atau apa yang kalian rasakan gitu. Jadi kalian kalau bisa, kalau ada masalah terkait cara mengajarnya guru atau topik yang dibahas itu boleh kalian sampaikan gitu, tapi dengan tutur bahasa kata-kata yang santun. Kalau nggak berani gimana? Aku tersinggung gurunya. Ada yang pernah kayak gitu? Nggak usah angkat tangan ya. Itu kalau bisa pengen bilang ke gurunya gitu, tapi kok kalian takut, itu kalian bisa bisa disampaikan ke guru BK-nya atau ke kepala sekolah atau ke wali kelasnya, itu untuk disampaikan disampaikan dengan baik oleh guru yang bersangkutan tanpa ini kalian, nama kalian itu nggak disampaikan gitu loh. Jadi tetap aman, tapi pesan kalian itu tak sampaikan. Itu ya. Nah, gitu. Terus yang selanjutnya, tadi yang terakhir tadi siapa ya? Zahra ya. Yang selanjutnya boleh Anissa Putri. Iya, kan giliran semua. Anissa. Apa pelajaran yang baik dalam paham? Terusnya
untuk mengerti sendiri materi ataupun saat guru itu menyuruh membaca. Kadang seorang murid ada kemalasan dalam dirinya untuk membaca, dan juga ketika kita menyadari itu sendiri. Jika kalian ingin memahami materi, cobalah bertanya kepada teman kalian ataupun pada ustazah yang ada di pondok, dan kalian itu bisa paham dengan materi yang kalian pahami. Dan jadikanlah membaca sebagai hobi kalian. Nikmatilah hobimu itu sebagai pengisi waktu luangmu. Kayaknya benar itu yang disampaikan Anissa Putri untuk terkait dengan tanggapannya itu kayaknya udah bagus ya, dan bisa dicerna oleh yang pemiliknya. Dan tadi ini ya masalahnya itu ada guru yang minta untuk mempelajari materi sendiri gitu ya, memang ada ya. Oke, kalian kesulitan ya? Pernah ada yang menyampaikan untuk saya minta tolong dijelasin dulu gitu? Terus ditindaklanjuti atau tidak? Tetap kayak gitu ya? Nah, sebenarnya kayak solusi yang tadi sebelumnya itu bisa disampaikan. Kalau sampai masuk ternyata enggak solutif, bisa disampaikan ke yang gurunya tadi, guru BK, wali kelas atau kepala sekolah. Kalau misal enggak, paksanya kalian juga enggak lah, kayaknya ribet banget atau bisa terima wae gitu. Nah, solusi yang terakhir itu kalian bisa ini gimana caranya saya bisa belajar mandiri, menemukan cara itu, karena kok guru sing iki kayaknya bakalan ngene iki wae. Nah, sedangkan kalian sama beliau terus kayak gitu. Jadi kalau misal alternatif yang pertama dan kedua enggak bisa kalian lakuin, kalian bisa alternatif ketiganya itu kalian gimana bisa belajar mandiri dengan baik. Atau mungkin kalau perlu kalian perlu bimbingan gitu juga boleh, minta bantuan siapa, musrifah atau gurunya itu boleh, gimana cara biar bisa memahami materi, belajar dengan mandiri kayak gitu. Tekniknya itu seperti apa, itu kan ada juga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau anak saya malah agak bingung juga ya. Yang selanjutnya Haura ya. Tersulit dalam belajar di sekolah. Dalam mendalami suatu pelajaran itu sangat susah. Solusi dari saya mungkin di saat Anda susah untuk memahami pelajaran, bisa ditanyakan kepada gurunya dan minta dijelaskan. Jika kalian malas atau malu untuk bertanya, tanya kepada teman sekamu. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena pertanyaan aja harus ada jawaban, dan jawaban harus ada pertanyaan. Bertanyalah selagi masih susah untuk memahami. Solusi kedua, mungkin kondisi fisikmu juga sedang tidak fit dan moodnya tidak teratur. Iya. Itu intinya ini ya. Itu semua mata pelajaran atau mata pelajaran tertentu kalau dari pertanyaannya? Ya, menuju ke satu pelajaran. Menuju ke satu pelajaran. Oke, boleh. Kayaknya hampir sama tadi sebelumnya ada pertanyaan terkait itu, nanti gimana dari faktor intern dan eksternal yang tadi sudah saya sampaikan tadi bisa jadi satu masalah punya teman bisa kita ambil solusinya bersama gitu ya, karena mungkin yang dialami teman itu yang diutarakan ternyata kalian alami juga. Itu mungkin nggak usah lama-lama, lanjut ke Lupi. Banyak pelajaran yang belum paham tapi malu untuk bertanya. Dan akhir-akhir ini guru-guru tidak berangkat sehingga pelajaran kosong. Bukti, biasa malu-malu nggak pakai baju, jilbab, berkas kaki. Jangan ada kata malu untuk bertanya, apalagi dalam mencari ilmu. Kalau tidak bertanya dengan teman terdekat. Gunakanlah waktu kosong sebaik-baiknya, itu main. Kalau ada yang tidak paham, diulangi lagi pelajarannya. Belajar sedikit tapi masuk lebih baik daripada full pelajaran kadang ngantuk atau sia-sia. Udah cukup, ada yang menambahkan? Cukup. Kayaknya nanti
juga karena apa ya? Ini mungkin disampaikan gitu ya. Kalau ada yang mau menambahkan boleh seperti itu ya. Oke, terus selanjutnya tidak Masalah belajar, terbatasnya fasilitas membutuhkan internet untuk mengakses pelajaran. Mungkin Anda harus lebih bersabar untuk menunggu cukupnya juga fasilitas dan menanyakan kepada ustazah dengan baik-baik. Karena semakin kita bersungguh-sungguh dan prihatin dalam menuntut ilmu, maka Allah akan membalasnya semakin besar dan insya Allah hasilnya berkepuasan. oke. Semoga puas ya jawabannya juga. Itu fasilitasnya kayaknya di sini juga udah menurut saya kayaknya udah cukup atau memang masih kurang? Sangat cukup. Kalau saya rasa kayaknya udah cukup karena ketika kalian ke atas itu juga udah ada sarana-prasarana itu. Jadi kalau berlebihan nanti kalian jadinya nggak belajar. Jadi malah mainan yang lainnya. Ya gitu ya. Oke, semoga puas jawabannya. Selanjutnya masih belum ya? Belum. Oke, biar nggak ini. Ayo. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa belajar? Karena saya sangat kurang tertarik dalam belajar kecuali jika akan diadakan ujian. Gimana belajar? Saya sendiri suka belajar tapi kadang-kadang tidak suka. Cara menumbuhkan, yang pertama kalian harus tertarik dengan pelajarannya dan tingkatkan rasa ingin tahu dan bisa. Dan harus mempunyai motivasi. Motivasi saya biasanya karena belajar itu perintah Allah juga. Belajar, orang tua juga bisa menjadi motivasi belajar, masa depan juga bisa menjadi motivasi belajar. Dan kalian harus punya motivasi untuk belajar. Dan kalian harus punya rasa bahwa belajar itu penting dan harus selalu menjadi orang yang paling bisa sehingga bermanfaat bagi orang lain. Cintai pelajaran itu, sukai, dan tingkatkan rasa ingin tahu. Dan kalian juga bisa menjadikan orang yang rajin belajar untuk menumbuhkan rasa belajar kalian. Ingat, mood kalian juga mempengaruhi dalam proses belajar kalian. Dan menurut saya, belajar itu tidak hanya cuma duduk di kelas dengan guru, dengan materi. Namun memahami lingkungan sekitar juga termasuk itu. Terima kasih. Ya, benar yang disampaikan tadi, belajar itu nggak harus kalian kayak gini. Ketika kalian nggak mood ketika pelajaran di kelas, kok nggak masuk dan memperhatikan, tapi kok nggak masuk, kalian bisa belajar mandiri boleh banyak hal. Ketika belajar dengan praktek mungkin kalian lebih tinggal bagaimana kalian lebih mudah memahaminya dengan belajar yang seperti apa. Mungkin nggak mood itu karena nggak sesuai dengan metode belajarmu gitu. Makanya nanti kita bahas itu ya. Lanjut Alexa. Apakah paham dengan materi besar-besarnya yang akan disampaikan? Tergantung dengan mood dan jika dalam yang lainnya cerita mungkin saya. Oke, intinya pemahaman kita terkait materi yang disampaikan Ustaz saya itu tergantung mood juga, tergantung cara penyampaian Ustaz saya itu ya. Terus yang selanjutnya Anissa Fida. Oh, bisa ya? Ya, lanjut. Saya merasa setiap belajar saya merasa susah untuk berpikir. Solusinya adalah dengan tanya kepada gurunya dan mengikhlaskan pikiran agar pikiran tenang. Kalau sulit belajar kayaknya enggak, tergantung kitanya gitu ya, tergantung niatnya kita. Belajar itu nggak susah ya, tergantung motivasinya kita. Itu ya insya Allah nggak susah lah. Kemudian Mukaimatul. Akhirnya udah menanti ya. Oke, akhirnya yuk. Terkadang materi yang dilaksanakan kurang paham, terlalu cepat menjelaskan. Bagaimana jika menjelaskan pelajaran pelan tapi jelas dan tidak membosankan? Jawaban saya, nah dari situ kita bisa belajar cara untuk lebih fokus memperhatikan yang sedang menjelaskan, memahami cara untuk belajar cepat dan jelas, memberitahu guru yang mengajarnya dengan akhlak yang baik apabila kita belum paham dengan pelajaran. Ya cukup ya, cukup yang disampaikan tadi kayaknya hampir sama saya yang tadi sudah kita bahas. Yang selanjutnya Winda. Permasalahan belajar saya terakhir ini biasanya tergantung oleh ustaz atau ustazah dalam cara mengajarnya. Ketika dalam pembelajaran tidak bisa menjelaskan, hanya memberi soal terus
Bukan. Rizka pilih siapa ya? Nggak ada. Oke. Nggak usah diulang. Ya. Jika kalian tidak nyaman dengan informasi tentang saja atau Ustaz, maka buatlah modul pengaman. Mungkin dengan konsultasi dengan teman sebelumnya atau teman yang dekat dengan kalian, ataupun dengan orang lain. Dan pertanyaan itu ikuti proses belajar. Oke. Permasalahannya sama kayak tadi, tapi solusinya ada perbedaan. Boleh direfleksi ya, mana yang baiknya dilakukan, yang bisa saya lakukan. Saya harap yang punya pemilihnya itu memperhatikan benar ya, sama saya disampaikan ya. Itu. Yang selanjutnya, Syahidah. Mengapa jika saya belajar kelompok dengan orang yang tidak sefrekuensi dengan saya merasa tidak nyaman? Mungkin itu karena apa yang Anda bayangkan atau harapkan tidak sesuai, dan Anda juga bisa jadi sudah tidak bersemangat untuk melakukannya karena melihat teman sekelompok Anda. Cara mudah untuk mengatasi adalah jangan berpikiran bahwa orang itu tidak akan melakukan apapun atau bermalas-malasan. Saat teman kelompok kalian malas, jadilah orang yang bersemangat di antaranya. Ajaklah mereka untuk bekerja sama dan belajar bersama. Bimbinglah dosa harus berdoa. Yang punya pemilihnya tadi dengar loh ya, sudah dikasih solusi sama Syahidah. Semoga bisa kalian terapkan. Itu ya. Kayaknya sebelumnya saya juga udah bahas terkait ini, itu jauh dengan semuanya aja biar enak. Ketika nggak sama dia berarti saya tetap enjoy kayak gitu, nggak mengganggu belajarnya. Itu ya. Syahidah sudah. Masih ada dua. Nanda. Iya Nanda ya. Tuliskan pertanyaan terkait masalah belajar. Nah, itu kurang paham kapan dimensi, kapan pelajarannya dibaca. Kalau Lagi juga itu yang dibilang katanya ada. Berarti kan lebih sering pahamnya. Harapannya seperti itu. Gitu ya. Oke, yang terakhir boleh dikurangi. Yang keras mungkin. Gitu ya, oke. Walaupun nggak mood harus terlihat tetap ceria biar nggak dituju apa itu ini kayak gitu ya. Berarti itu namanya juga apa ya, manipulasi juga, tapi setidaknya menjaga perasaan gurunya kayak gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan itu masalahnya satu orang. Zola. Oh iya, belum ya. Oke, yang terakhir nanti dapat applause. Iya. Tinggal Kak Zola ya. Iya. Ya, Kak Zola. Jangan marah ya. Dengerin ya, ini punya siapa ya? masalah lain yang berat, susah dilupakan. Yang kedua, waktu siang selalu memahami. Yang ketiga, suasana ramai. Solusinya, memang masalah itu harus dilupain, tapi solusi yang baik dari cuma dilupain. Kalau tidak terus dibendam, mengganggu pembelajaran belajar. Kalau waktu istilahnya emang bisa untuk berjalan karena waktu dan istirahat waktunya. Tapi solusinya bisain mengajar dengan cepat, jangan tidur, dan kalau bisa ambil air dulu. Yang ketiga, mungkin
juga memberikan Anjuran bilang ke temannya agar selalu tenang dan menghargai gurunya. Masa kalau gurunya lagi menjelaskan malah pada bicara-bicara sendiri, ramai di belakang kan nggak enak dilihatnya, apalagi nggak enak menghargai. Nah, itu tapi ada kalau misalnya ramaikan keaktifan murid dengan soal-soal yang ditanyakan. Semoga apa yang disampaikan Nazola itu bisa dicerna, kemudian harapannya bisa diterapkan ya. Mungkin tepuk tangan untuk kita semua. Masalah-masalah kalian supaya belajar bisa kalian atasi dengan benar. Karena niat kalian kesini kan untuk apa? Gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan terkait ini sebelum saya lanjut? Ada ya? Kok belum muncul ya? Belum. Nanti udah kasih alasan. Sambil nunggu saya ini ya. Oke, itu dikasih nama, dikasih kelas, kemudian kalian jawab. Itu nanti dijadikan pretestnya, gitu ya. Apa itu pretest? Ya, nanti akan saya jelaskan. Misal ada yang bingung,
Nanti diisi saya. Iya, diisi. Nanti untuk proses. Proses. Sebisanya aja, nggak harus yang benar karena ini untuk terlibat. Biasanya kayak gitu nggak? Ada yang tanya boleh ya? Mas ya, saya terganggu nggak? Ini enggak? Nggak harus benar nggak apa-apa. Ini cuma sebagai pemahaman awal saja. Soalnya ini emang screenshot kan jadi ada kecil. Tadi soalnya sama apa? Tahu. Oke, semoga apa ya untuk kayak gitu. Ada mie. Pakai sambal nggak? Enak. Siapa yang suka sambal? Ya. Perempuan itu suka sambal. Saya juga suka sambal sebenarnya. Sampai bahkan hamil itu juga sebenarnya nggak boleh makan sambal, tapi saya sampai geprak itu sampai gitu. Padahal nggak boleh, nggak harus nyalain, tapi saya kalau nggak makan itu nggak mau makan. Gitu. Tapi kalau sekarang karena itu mungkin bawaan ya, tapi kalau sekarang kan nggak ada yang di sini, jadi walaupun suka tapi bisa ngontrol lah bisa ini. Karena menyusui juga harus nggak boleh makan banyak sambal. Oke, udah semuanya? Udah, oke. Ada yang belum? Belum.
Yang udah boleh dikumpulin ke depan ya. Boleh dikumpulin biar memotivasi yang lain untuk biar cepat selesai. Sudah semua? Sudah. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Oke, sudah semua? Kita lanjut ya. Oke, kayak belajar. Kayak belajar. Apa itu? Kayak belajar. Cara kita belajar. Yang paling mudah kita menggunakan dalam memahami materi itu tiap orang berbeda-beda. Mungkin Rizka cara memahami materi itu lebih suka dengan membaca sendiri. Kamu dengan praktek atau apa kayak gitu ya. Cara yang paling mudah untuk memahami materi. Intinya seperti itu ya. Ya. Terus ada berapa macam gaya belajar? Empat. Tiga. Oke, apa aja kira-kira? Visual. Tekstual bukan tekstual. Apa? Memahami. Maksudnya itu macamnya Audio. visual. Ya, tadi sudah yang jawab saya visual juga ini. Yang satu itu visual. Ini kalau dari hubungan ini dari kamu audio dari mengerti. Yang satu adalah kinestetik. Ini saya tahu ya. Enggak ada speakernya ya, loh. Speakernya. Mahal. Oh, Ibu ada. Apa-apa. ada sama. Boleh kalian lihat ya.
dengan gaya belajar visual. Kira-kira yang tadi karakternya cirinya kayak gitu siapa ya? Nah itu. Terus lanjut nggak? Lanjut. Yang auditory. Siapa yang kayak gini? Oke, itu ya. Memang saya potong-potong biar nggak kelamaan. Terus yang terakhir adalah dengan prakteknya seperti
tulis. Nanti yang video tadi direfleksi kalian yang mana. Kita lanjut pertemuan selanjutnya. Itu nanti pertemuan selanjutnya hari apa, jam berapa, itu nanti saya atur dulu, saya infokan ke kalian lebih lanjut. Kayak gitu ya. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Sampaikan? Nggak ada. Oke. Di sini pelajaran apa? Ada. Ulas lewat. Kayaknya matematika ya? Iya. Oke, semangat ya. Ya,